Bagian kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Maka setelah diterangkan bahwasanya kewajiban berpuasa yang dipikulkan kepada orang-orang yang beriman telah juga dipikulkan kepada umat-umat yang sebelum mereka, maka di ujung ayat diterangkanlah hikmah perintah puasa itu, yaitu supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan puasa, orang beriman dilarang makan dan minum, serta dilarang bersetubuh. Ialah karena hendak mengambil faedah yang besar dari larangan itu. Yang pertama ialah latihan mengendalikan diri. Kalau di segala waktu dilarang memakan makanan yang haram, maka di dalam bulan puasa makanan yang halal pun dilarang. Orang yang beriman dapat menahan nafsunya karena melaksanakan perintah Allah. Walaupun dia sering terpencil seorang diri, tidak seorang jua pun manusia melihatnya, tetapi dia tetap berpuasa, sebab percayanya bahwa Allah selalu melihat. Dengan demikian, orang mukmin mendidik irodat atau kemauan serta dapat mengekang nafsu. Ada dua syahwat yang sangat memengaruhi hidup, yaitu syahwat faroj atau seks kelamin, dan syahwat perut. Kalau kedua ini tiada terkendali, bisalah kemanusiaan manusia menjadi runtuh dan turun bertukar menjadi kebinatangan. Akan tetapi apabila dapat dikendalikan dengan puasa, kemanusiaan tadi akan naik tingkatnya. Kesabaran menahan adalah nilai yang amat penting bagi keteguhan jiwa. Sebab itu bersabda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, "As-siyamu nisfu sobrin." Puasa adalah separuh dari sabar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dokter-dokter pun mengatakan bahwa puasa pun amat penting bagi kesehatan. Teringat penulis tafsir ini akan sahabatnya almarhum Kiai Haji Wahid Hasim, alim dan politikus Islam yang terkenal itu. Selama hayatnya hampir setiap hari beliau puasa. Karena dengan jalan demikian beliau rasai benar betapa besar khasiat puasa beliau itu, mengurangi penyakit gula yang menyerang diri beliau. Akan tetapi beliau tegaskan bahwasanya bagi beliau yang utama sekali adalah niat beribadah, dan nomor dua barulah kesehatan. Memang demikianlah pendirian orang yang alim. Karena kalau berpuasa dengan niat hanya untuk kesehatan badan, belumlah tentu diterima Allah. Akan tetapi berpuasa dengan niat mencapai takwa, itulah yang dikehendaki Allah. Dan untung juga kalau di samping ibadah, dia pun membawa kesehatan. Sebagaimana kita katakan tadi, orang Hindu pemuja berhala pun berpuasa. Akan tetapi pangkalan berpikir mereka jauh berbeda dengan ajaran Islam. Kalau di ayat ini diterangkan maksud puasa ialah untuk membina takwa, maka bagi mereka ialah menyiksa diri yang dinamai raga, dan juga untuk mematikan kehendak-hendak. Karena menurut mereka selama raga ini masih kuat teguh, selama itu pula terhambatlah nyawa mencapai kenaikannya ke derajat yang tinggi, yang oleh penganut Buddha disebut nirwana. Buddha Gautama sendiri pun pada mulanya berpendirian demikian, sehingga satu waktu raganya menjadi kurus kering ketika dia bersemedi di bawah pohon Bodhi. Dalam kalangan Nasrani pun dipandang kehidupan yang lebih suci murni jika orang tidak kawin atau selebat. Artinya puasa terus-menerus dari hubungan kelamin. Kadang-kadang pengaruh-pengaruh yang demikian masuk juga ke kalangan kaum sufi dalam Islam. Sehingga Imam Ghazali sendiri pernah memuji orang yang tidak kawin, sebab berkeluarga bisa jadi melemahkan atau azam buat menuju torik atau jalan kepada mencapai fana. Maka apabila kembali pada maksud ayat ini, yaitu diperintahkan puasa supaya kamu bertakwa, dapatlah dipahamkan
jalan tengah yang dikehendaki Islam dengan puasa. Sebulan penuh mereka disuruh berpuasa dari waktu fajar sampai waktu maghrib, menahan makan dan minum, menahan bersetubuh dan mengendalikan diri dalam bercakap, melihat dan mendengar, serta memperbanyak ibadah. Dan tempat mereka bertanggung jawab adalah semata-mata Allah. Apabila puasa ini dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman dan kesabaran, imanan wahtisaban, maka sehabis hari sebulan itu akan sangatlah terasa kesannya yang besar bagi jiwa. Lantaran itu pula dapat dipahami jika ulama-ulama menganjurkan supaya tiap-tiap malam puasa itu dimulai dengan niat hendak puasa besok karena Allah. Meskipun misalnya tidak diucapkan, dirasakan dalam hati. Niscaya kita pun bertemu orang yang puasa asal perut lapar saja. Dibendungnya selera satu hari penuh, tetapi ketika berbuka puasa dihantamnya mana yang terletak dengan tidak terkendalikan. Sehingga belanjanya sebulan puasa sama dengan belanja setahun. Nanti bila tiba waktu beribadah tarawih atau tadarus, matanya sudah ngantuk karena terlalu kenyang. Tentu kurang sekali harapan bahwa orang ini akan mendapat faedah takwa dengan puasa semacam itu. Maka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan berbuka puasa dengan secangkir air sejuk dan sebutir kurma, artinya ialah supaya dalam membukakan puasa itu kita pun terlatih juga mengendalikan diri, sehingga maksud puasa untuk takwa benar-benar dapat dirasakan. Di waktu negeri kita ini masih dijajah orang Belanda, kalau terjadi orang mencuri atau kriminal di dekat-dekat hari akan puasa dengan lancang dan rasa kebencian yang mendalam, pers Belanda mengatakan bahwa sebab-sebab orang itu mencuri ialah karena akan puasa. Menulis cara begini menjadi kebiasaan mereka. Tiap-tiap ada kejahatan dilakukan oleh orang jahat di waktu menghadapi bulan puasa. Dan kebiasaan pandangan yang hina ini masih saja tinggal kerak-kerak dan remeh-remehnya dalam berpikir kebanyakan orang Islam yang menerima pendidikan Barat. Kata orang yang mengaku dirinya Islam itu, padahal caranya berpikir telah dipengaruhi oleh pendidikan jajahan. Jika orang Islam mencuri apabila bulan puasa telah dekat, lain tidak ialah karena belanja orang Islam apabila telah datang bulan puasa itu lebih besar daripada perbelanjaan di hari-hari dan bulan-bulan yang lain. Alasan yang demikian bukan ilmiah, hanya kebencian yang diilmiahkan. Pencuri bukanlah orang yang berpuasa. Pencuri adalah orang-orang yang telah rusak budi dan jiwanya. Adapun di waktu-waktu yang lain lagi demikian halnya. Betapa lagi di dalam mengerjakan puasa. Dekat-dekat kekuasaan Belanda akan runtuh, terjadi penangkapan besar-besaran terhadap orang-orang Belanda yang berpangkat tinggi karena kejahatan seks, yaitu laki-laki menyetubui laki-laki. Perbuatan keji yang dikenal dengan umat Nabi Lut. Maka tidaklah boleh orang Islam yang fanatik, yang benci kepada orang Kristen, mengatakan bahwa timbulnya perangai keji itu karena orang Belanda itu berpegang kepada ajaran kependetaan yang melarang pendeta-pendeta kawin. Sehingga oleh karena memuncak syahwat, orang laki-laki menyetubui sesama laki-laki. Dan jika di hari Natal di kota-kota di barat bergelimpangan di tepi-tepi jalan raya orang yang mabuk karena minuman keras, tidaklah boleh orang Islam mengilmiahkan bahwa sebab maka orang Kristen banyak mabuk dan bergelimpangan di tepi-tepi jalan dan di taman-taman bunga karena dalam salah satu ibadah sembahyang orang Kristen